Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Masuknya Islam di Sulawesi Utara. Nama saya Hirani Hanania Muhammad. Saya Masya Aprilia Putri-Utina. Saya Muhammad Rizal. Saya Akbar Hunom. Saya Arsuadi. Saya Fikri Masandir. Saya Fahmi Nono. Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi, Indonesia, dengan ibu kota terletak di Kota Manado. Sulawesi Utara atau Sulut berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudra Pasifik di sebelah timur, Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan, Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo di sebelah barat, dan Provinsi Davao Occidental di sebelah utara. Penduduk Sulawesi Utara pada akhir tahun 2023 berjumlah 2.660.415 jiwa dan luas wilayahnya adalah 13.892,47 km. Moto dari Sulawesi Utara berasal dari Kabupaten Minahasa yang berbunyi Sitou Timau Tumautou, yang berarti manusia hidup untuk menghidupi, mendidik, menjadi berkat bagi orang lain. 1. Masjid Al-Muttaqin. Masjid ini tidak terlepas dari sejarah masuknya agama Islam di Kota Manado lewat jalur pesisir laut yang dibawa oleh rombongan Kesultanan Ternate. Mereka mayoritas berprofesi sebagai nelayan. 2. Rombongan nelayan dari Kesultanan Ternate ini datang ke wilayah Sulawesi Utara sekitar tahun 1750. Satu kapal ke Manado, sedang satu kapal ke Mesir Sangihe. Para nelayan itu masuk ke lewat pesisir laut dan tiba di Pondol. Pada waktu itu Pondol merupakan kampung yang letaknya paling ujung. Di sebelah utara masih merupakan gunung dan hutan rimba. Pondol berasal dari bahasa Batik yang artinya ujung. Wal Patul Mubin berdiri sejak tahun 1802. Masjid yang terletak di Kelurahan Kampung Islam, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara ini merupakan saksi sejarah perjalanan ajaran Islam di Indonesia bagian timur. Dahulu masjid ini tak semengah sekarang. Masih berbentuk sederhana berdinding bambu dengan pondasi batu karang dan Masjid Agung Al-Falah Kiai Mojo. Masjid Agung Al-Falah Kiai Mojo merupakan masjid peninggalan Kiai Mojo dan para pengikutnya yang dibuang Belanda ke Tondano pada akhir tahun 1829 menjelang berakhirnya Perang Jawa. Letak masjid ini sekitar 1 km sebelum lokasi makam Kiai Mojo tersebut. Dibangun sekitar tahun 1856 di Kampung Jawa Tondano, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Bangunan Masjid Agung Al-Falah Kiai Mojo yang dulunya masih berbentuk musola sederhana dengan dinding terbuat dari bambu dan beratap rumbia tersebut, kini telah berganti menjadi dinding beton serta telah mengalami beberapa kali pemugaran. Masjid Agung Al-Falah Kiai Mojo bergaya joglo dengan atap limasan tumpang, menyerupai bentuk bangunan Masjid Agung Demak di Jawa Tengah. Meski tengah mengalami beberapa kali pemugaran, namun ada beberapa bagian dalam masjid yang masih asli, seperti 4 sokoguru atau tiang penyangga setinggi 18 meter, dinding sebelah barat, mimbar, beduk, dan kentongan, serta masih ada juga barang-barang peninggalan lainnya yang tersimpan di gudang. Masjid Al-Huda. Masjid Al-Huda terletak di Desa Kopandaka 1, Kecamatan Kota Mobagu Selatan, Sulawesi Utara. Masjid tertua di Kota Mobagu ini dibangun pada masa kolonial Belanda, yakni Februari 1926. Walaupun dilakukan renovasi, namun beberapa ornamen bagian dalam masjid masih menunjukkan keasliannya, di antaranya mimbar berbahan kayu atau hingga sekarang. Mimbar berukuran panjang 1 meter, lebar 1,2 meter, dan tinggi 2 meter dengan 4 tiang penyangga. Itu posisinya masih ada hingga sekarang. Masuknya Islam di Sulawesi Utara melalui jalur politik terjadi melalui pengaruh dan penyebaran agama Islam dari kerajaan-kerajaan Islam di wilayah sekitarnya, terutama dari Sulawesi Selatan. Berikut penjelasannya. Pengaruh Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa dan Talo di Sulawesi Selatan merupakan kerajaan Islam yang kuat dan berpengaruh pada abad ke-16 dan ke-17. Pengaruh Goa Talo menyebar ke wilayah Sulawesi Utara, terutama di daerah pesisir barat seperti Bolaang, Mongondo, dan Gorontalo. Islamisasi Kerajaan Bolaang Mongondo pada tahun 1635, Raja Bolaang Mongondo Mokodompit memeluk Islam setelah dipengaruhi oleh pedagang dan mubalik dari Goa Talo.
Ia kemudian mengislamkan seluruh rakyatnya dan mengubah namanya menjadi Sultan Jamaluddin. Cara lain masuknya Islam ke Sulawesi Utara adalah melalui para pahlawan kemerdekaan yang ditawan atau diasingkan oleh penjajah Belanda ke daerah ini. Salah satu contohnya adalah Tuanku Imam Bonjol, pahlawan Perang Padri yang berjuang melawan Belanda di Sumatera Barat. Setelah tertangkap pada tahun 1837 Masehi, ia dibawa ke Batavia dan kemudian diasingkan ke Tondano, Minahasa pada tahun 1849 Masehi. Di sana, ia tinggal bersama keluarga dan pengikutnya di Kampung Jawa Tondano, yang menjadi salah satu pusat perkembangan Islam di Minahasa. Selain Tuanku Imam Bonjol, pahlawan kemerdekaan lain yang juga diasingkan ke Tondano adalah Pangeran Diponegoro, pahlawan Perang Jawa yang melawan Belanda di Yogyakarta. Ia ditangkap pada tahun 1830 Masehi dan dibawa ke Batavia, lalu diasingkan ke Makassar pada tahun 1833 Masehi. Ia dipindahkan lagi ke Manado dan akhirnya ke Tondano. Pada tahun 1834 Masehi, di Tondano, ia tinggal bersama keluarga dan pengikutnya di Kampung Jawa Tondano, yang berdekatan dengan tempat tinggal Tuanku Imam Bonjol. Ia wafat di sana pada tahun 1855 Masehi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.